Izin tambang dicabut, Raja Ampat selamat. Ini Pak Damanik, tokoh Greenpeace. Kali ini sepertinya Greenpeace jadi pahlawan. Selama ini kan ada tukang ganggu bisnis orang aja. Coba ceritakan dulu awalnya kenapa sampai Greenpeace teriak. Kerusakan apa yang terjadi? Iya, kalau baik-baik saja tentu nggak diganggu kan gitu Bang ya. Jadi kita tidak sedang mengganggu bisnis orang. Tapi yang kita sedang soroti adalah adanya kerusakan lingkungan dan ini mengancam lingkungan Raja Ampat. Seberapa parah sudah terjadi? Sebelum seberapa parah, apa kita nunggu parah dulu Bang, baru kita selamatkan? Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi udah keburu parah. Tapi ini sudah parah. Ya. Apa yang disampaikan Pak Bupati tadi misalnya, terima kasih Pak Bupati berterima kasih bahwa izin-izin sudah dicabut. Ya. Tapi di satu sisi mengkritik Greenpeace juga membuat nama baik Raja Ampat menjadi buruk. Ya. Artinya kami melihat sebenarnya dengan mata kepala sendiri. Saya datang ke sana, kami memfoto di sana dan itu sudah berbulan-bulan Bang. Dan isu tentang Raja Ampat ini sebenarnya bukan baru kali ini diangkat. Oh, ya? Tahun 2022 Kompas juga sudah pernah meliput ke Pulau Gak dan limpasan lumpurnya sudah di mana-mana. Tapi saya bahkan Kementerian Lingkungan Hidup sendiri Bang sudah mengatakan bahwa ada pelanggaran lingkungan hidup di kelimanya ini. Bahkan ada juga di PT Gak, tapi Pak Menteri bilang sangat minor sekali. Jadi jangan Pak Jokowi ini sudah diekspos. Sudah Bang. Tapi tutup begitu saja, hilang begitu saja. Hilang begitu saja, tidak digubris. Maka masyarakat ini harus bersuara Bang. Ya. Kita harus bersuara. No viral, no ratas sekarang Bang. Kalau tidak viral, menteri tidak dipanggil, tidak melakukan sesuatu. Sehingga kami harus berbuat sesuatu. Greenpeace dengan masyarakat Raja Ampat, dengan pemuda Raja Ampat, itu melakukan demonstrasi, lalu kemudian kami melakukan aksi damai kemarin di Jakarta. Sehingga tagar Save Raja Ampat ada di mana-mana. Tapi jangan lupa Bang, kawan-kawan pemuda di Raja Ampat sudah melakukan demonstrasi sejak lama. Mereka bahkan sudah pernah beraudiensi ke DPRK. Mereka sudah pernah ke Majelis Rakyat Papua. Sudah pernah ke DPR atau DPRD? DPRD tingkatnya Bang. Okay. Bahkan DPR RI juga tahu ada beberapa kawan-kawan dari Raja Ampat, ada Pak Riko Sia yang juga sudah tahu bahwa ada petisi. Tapi tidak digubris begitu. Sehingga kita sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk nge-push pemerintah melakukan sesuatu, mengevaluasi kebijakannya. Tapi Bang, dengan dicabutnya 4 ini pun sudah membuktikan bahwa pemerintah mengevaluasi kebijakannya sendiri. Apakah menurut Anda ini kehebatannya, keberaniannya Pak Prabowo? Tentu tidak. Gitu Bang. Kan kalau bukan dia perintahkan kan mungkin dicabut kan? Tidak berani. Tentu makanya kami mengapresiasi satu langkah. Tapi ini baru sedikit saja titik terang Bang. Ada banyak yang harus dievaluasi. Ada lebih dari puluhan pulau-pulau kecil yang dibebani izin pertambangan. Dan itu salah dalam hukum. Maksudnya di Raja Ampat atau di pulau lain? Termasuk di Raja Ampat dan termasuk pulau lain. Masih ada di Raja Ampat? Masih ada di Raja Ampat. PT Gak misalnya, itu bagian dari Raja Ampat. Katanya memang dia tidak masuk dalam geopark. Tentu, dia belok begitu Bang. Tidak dan masuk itu ke Raja Ampat. Punya negara ya? Dan itu punya negara. Dan kami belum ada satupun pemerintah atau DPR ya Bang ada Pak Toto di sini bisa kita tanya gitu ya. Apakah memang dibolehkan pertambangan mineral batubara di pulau-pulau kecil? Ada nggak yang berani menjawab boleh gitu Bang? Kita tantang nih. Ada Pak Bahlil misalnya, ada Pak DPR misalnya. Ada tidak dari pemerintah dan legislatif yang benar-benar berani menyatakan bahwa pertambangan di pulau-pulau kecil boleh? Kita tanya ke Pak DPR, Pak Totok. Boleh nggak pertambangan di pulau-pulau kecil apalagi dengan Raja Ampat yang sangat indah? Ya gini, kalau pertanyaan itu ditujukan untuk pulau-pulau kecil pada umumnya, jawabannya sudah jelas, tidak boleh. Tidak boleh kan Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau yang di Raja Ampat, kan sudah jelas nih pemerintah sudah nyabut. Sudah sesuai dong, artinya permintaan dari Greenpeace dan juga suara masyarakat izin pertambangan di pulau-pulau kecil ini sudah dicabut oleh pemerintah. Jadi ini sudah benar pemerintah kita apresiasi ya, terutama kepada Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang sudah dengan tegas mengatakan cabut. Jadi Anda memuji Pak Prabowo karena rupanya sudah diributkan zamannya Pak Jokowi. Tapi kok didiamkan saja, bagaimana itu? Ya sudah lah, pokoknya sekarang ini hebat, udah dicabut kan udah sesuai dengan undang-undang gitu. Nah, masalah GAK ini, kalau GAK ini ada masalah sendiri. Saya sebenarnya kalau menjelaskan GAK ini takutnya disalah tafsirkan oleh masyarakat. Seolah saya membela.
Ya, GAG Anda ini, setuju PT GAG di situ terus? ini jangan ngomong setuju dan ada nggak satu setuju, lagi Bang. PT kan yang tidak dicabut izinnya. Iya, PT GAG ya. Ya. PT GAG itu kan asal mulanya ini dari kontrak karya yang lama. Ya. Kontrak lama yang pertama itu. Ya. Kontrak yang lama ini dulu perusahaan dari Australia ini Ya. dengan perusahaan asing. Nah, kemudian ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 ya tentang pulau kecil yang dilarang itu. Ini sudah ada ini. Sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. Ya. Dan Bang Hotman kan juga tahu tuh kalau kontrak karya ini kan seperti pemerintah berhadapan dengan badan hukum sebagai badan hukum dan badan hukum. Ya. Jadi tidak mudah untuk itu diputus begitu saja. Bisa digugat di arbitrasi bisa internasional. Digugat, ya. Ya. Walaupun sekarang ini informasi yang saya dapatkan, tapi saya belum mendapat kejelasan nih dari PT Antam. Saya sudah WA tapi belum ada jawaban. Apakah betul PT GAG ini 100% sudah menjadi milik PT Antam? Ya. Artinya ini sudah semua pemerintah. Ya. Jadi ini persoalan Raja Ampat ini lebih mudah karena semua sudah di tangan pemerintah. Jadi walaupun tapi penutupan yang 4 itu saya kira harus diapresiasi, itu sudah benar. Ya. Kalau GAG-nya sendiri sebetulnya kan dari sudut dia kontrak karya, memang dia punya hak untuk terus berlanjut kegiatan itu. Yang kedua, juga GAG ini tidak berada di geopark. Jadi apakah ini juga melanggar? Ya. Kemudian PT GAG ini juga melakukan seluruh persyaratan untuk mendapat RKA, B, AMDAL dan lain sebagainya itu sudah dipenuhi semuanya. Bapak Komisi 12 ya? Komisi 12. Kapan? Apakah Menteri Bahlil akan dipanggil dalam waktu dekat? Ya nanti pastilah, tapi itu pimpinan, kita minta kepada pimpinan supaya tapi yang jelas yang 4 izin tambang yang dicabut itu yang salah siapa? Bupati sebelumnya. Itu yang mengeluarkan bupati ya, bukan menteri. Nah ini yang masih belum clear, saya belum jelas ini masalah perizinan itu. Yang jelas kalau IUP pertama itu kan pengajuannya memang dulu itu oleh bupati. Bupati ya. Tapi diajukan kepada pemerintah, pemerintah pusat melalui provinsi, kemudian di pemerintah pusat dan ISDM yang menetapkan apakah itu izin itu diberikan atau tidak. Terakhir evaluasinya di ISDM. Begitu. Ya. Jadi DPR semua setuju ya? Dicabut, setuju. Ya? Setuju. Saya dengar teman-teman nggak ada yang keberatan. Semua setuju dan bagus. Ini keputusan yang bagus ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi polemik dan yang salah siapa dulu ini sebenarnya? Yang salah siapa? Ya kita nggak mau melihat siapa yang salah lah. Kan ini perlu dong. Ini kan masalah hukum. Ya, Bupati sudah. Sebelumnya atau zamannya Pak Jokowi atau apa yang salah nih? Nah, katanya itu sudah diekspos oleh Greenpeace, sudah di demo, sudah masuk di Kompas, tapi kok tidak digubris zamannya Pak Jokowi? Gimana itu? Nah sekarang kan kepolisian ini sudah masuk nih untuk menyelidiki persoalan IUP ini siapa yang salah dan lain sebagainya. Kita tunggu saja lah. Kita tunggu saja. Kita tunggu proses hukumnya seperti apa. Oh jadi udah mulai ada penyelidikan atau apa nih? Ya informasi yang kita baca dari media seperti itu kan. Bakal ada tersangka dalam waktu dekat? Nah itu yang belum tahu. Tanya ke polisi. Kita tunggu sebentar lagi apakah bakal ada tersangka atau tidak. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.